Nah mungkin kami pengen tahu Yogi, apa sih motivasi Yogi waktu dari kecil kan? Tahu-tahu dari SD itu nak mengikut katakanlah latihan tinju supaya bisa bertinju. Cino siapa yang Cino? Daud Cina Jordan. Daud Cino Jordan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamang Bibi, hari ini alhamdulillah kita ketemu lagi di Pondok Mang Heri atau di channel Mang Heri Official. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang putra Bali yang berprestasi di tinju amatir. Nah ini yang bernama Yogi itu sudah melakukan aktivitas tinju amatir ini dari kelas 6 SD. Dan alhamdulillah untuk di Provinsi Sumatera Selatan ini di kelas 48 kg ini nama Yogi ini sudah tidak asing lagi dan selalu mendapatkan juara pertama atau emas dalam pertandingan-pertandingan olahraga, baik Pemprov, kemudian ada yang di Lampung maupun di Okuraya, itu semua disapu bersih dia menjadi mendapatkan juara satu. Nah untuk itu para pemirsa, Bapak Ibu dan sekalian, Mamang Bibi, tentunya kami akan melakukan bincang-bincang dengan Adinda Yogi. Kalau Mang Yogi masih muda nih, ya lagi laju saro bolo, nanya lagi bibinya lah. Jadi Adinda Yogi, mungkin kita sedikit kenalan kalau ininya untuk Yogi Dewe. Apa nama aslinya siapa? Yogi Desli Pratama. Yogi Desli Pertama. Kalau sekarang umur 17 tahun. 17 tahun. Jadi kalau untuk bincang-bincang untuk orang tua, Bapak Ibu itu asli Bali sini. Ya. Nah, artinya boleh kalau pengen tahu selama Yogi melaksanakan aktivitas olahraga, kalau boleh tahu apa sih jadi ini pekerjaan dari orang tua Yogi, Bapak atau Ibunya? Pekerjaan. Pekerjaan. Kalau bapak sih itu pekerjaannya tani karet. Kalau ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Jadi dengan petani karet ini, dan kami juga bertanya dengan bapak sebagai petani karet, terus Yogi tadi kalau lihat dari kurikulum vitae-nya dari sekolah dasar ya, melaksanakan olahraga tinju ini. Nah mungkin kami pengen tahu Yogi, apa sih motivasi Yogi waktu dari kecil kan? Tahu-tahu dari SD itu nak mengikut katakanlah latihan tinju supaya bisa bertinju. Nah sedangkan kita ketahui kan kalau bertinju ini biasanya kan uangnya mesti melawan, uangnya mesti ganas. Nah apa karena waktu kecil-kecil SD dulu Yogi itu hobi belago masuk itu atau mana kira-kira singgung Yogi itu ayah aku nak bertinju bae. Nah kira-kira mana ininya? Kalau dulu waktu kelas 6 SD dulu itu ikut bola kaki. Nah terus ada om kan namanya Kepet, sering dipanggil om Kepet. Dia ngajak ke tinju. Jadi daripada kau ikut bola kaki yang pilihannya satu atau 2 orang, enak kau ikut tinju gitu. Lala aku ngomong minta izin dulu dari orang tua, baru ikut tinju. Oh jadi alhamdulillah. Oh jadi artinya dari awal Yogi itu bukannya tinju, olahraga bola kaki. Jadi ada semangat dari om aja untuk tinju. Nah sekarang omnya itu nak nilai Yogi, Yogi kau ini bae, tinju bae. Yang memang yakin juga Yogi mungkin waktu SD, waktu kelas 40 kilo mungkin badannya kecil kan? Iya. Nah kira-kira mamangnya omnya tadi ngapalah kira-kira nak nyingok, Yogi kau tinju bae. Apa emang lagi sampai tadi mungkin kecil biasa kan, galak bersakat masuk gitu tuh, apa memang galak hobi-hobi ya belago-belago mana itu? Ya kalau masih kecil dulu kan hobinya belago. Ya artinya dengan mamang nyinggung, Yogi ini galak belago, galak ini, artinya sudah kamu masuk ke tinju bae. Jadi artinya mamangnya om itu ngajak Yogi nyalur ke artinya nyalur ke katakanlah hobi ribut, hobi belago tadi dengan
di ring tinju. Iya. Nah, kami tahu juga, tadi katanya omnya nyarankan untuk tinju. Kemudian Yogi ke wong tuanya kan, nanya boleh apa tidak. Nah sekarang nanya ini, ada tak misalnya wong tuanya bertanya, ngapui kau nak tinju? Kaget digebuk yang muncul ring, misal bahasa-bahasa mak itu kan, ada tak kira-kira wong tuanya ngomong seperti itu? Apa wong tuanya ngomong? Ya sudah lanjutlah mak itu. Nggak ada, cuman diomongi kau siap pecah muka. Kata aku, ya siap. Ya. Oh, jadi alhamdulillah, jadi wong tuanya juga, ya artinya siap bertarung, ya. Siap pecah muka itu, kau siap pecah muka, artinya kan kau siap bertarung Ya. di atas ring itu. Artinya kan jiwa satria itu harus ditimbulkan. Jadi alhamdulillah kalau memang wong tua juga macam itu. Nah kemudian untuk karir tinju dewe, karena kan di sini ada berapa 5 penghargaan itu, Ya. Yogi itu juara 1 juga loh. Juara 1 artinya kan piagamnya emas lah kalau bahasa ininya. Ya. Nah mungkin ada sedikit cerita dari SD, dari terus lanjut lagi sampai sekarang yang terakhir kemarin di Lampung kan mendapatkan juara 1 juga. Dan dengar-dengar juga katanya laju KU katanya Yogi ini kalau lama masuk ring roboh tuh lah musuhnya tuh. Nah mungkin kiat-kiat Yogi selama ini apa karena khusus serius olahraganya atau mana kira-kira membuat Yogi itu semangat pucuk ring tuh? Ya, terutama semangat dari orang tua, dukungan. Nah, yang kedua itu latihan terus. Oh. Terus ini ya dari untuk pelatih dewek ngajar tidak kan petinju itu kan ada gaya-gaya Iya. mamano mungkin Iya. petinju yang dari kita pelatih dari Om Usman Tes Ya, masih dia. iya. Nah terus karena kan Bang Heri belum nyinggung kan Yogi gaya tinju, kalau menurut Usman Tes gaya tinju Yogi itu apa? Apa fighter, apa boxer, macam kira-kira tipe-tipikal untuk tinju dewek kalau Yogi ini dewek. Ya, kalau aku menurut Om Usman Tes kan, Ya. dia bilang aku fighter. Oh, fighter. Ya. Oleh jangkauan aku pendek, dia bilangnya fighter. Oh, jadi kalau fighter nih nyerang terus. Ya. Jadi bukannya istilah hit and run gitu kan bukan. Ya. Oh, artinya karena jangkauan kita pendek, artinya kita harus mendekati musuh terus. Ya. Oh, di situ lah musuh banyak KU tuh kali. Nah, ini artinya. Nah, semangat itu juga berarti olahraga tidak terlepas dari latihan kan? Ya. Pernah tak merasa Yogi kira-kira waktu saat bertarung kan SD itu kan juara 1. Ada rasa nyinggung musuh tuh was-was kan? Nyinggung musuh tuh, kaget kita kalau main itu. Ada di saat-saat waktu mulai kita bertarung di masuk ke ring tinju itu, ada perasaan-perasaan yang seperti itu. Ada itu. Ada. Nah, cara ngatasnya mana kira-kira Yogi kan misalnya, kita nyinggung, misalnya serem, Ya. kelas kita nih, apalagi dengar misalnya mereka juga memang Raja KU misalnya. Ya. Apalagi biasanya kalau jenjang ke juara 1 artinya kan dari perempat finalnya kan, atau dari awal kan perempat final, semifinal, ke final. Artinya kan yang masuk final itu sudah banyak mengalahkan orang kan. Nah melihat track record musuh kita waktu di final itu kan pasti kita tahu kan, oh ini banyak yang jatuh, banyak yang roboh. Nah kira-kira kiat-kiat daripada Yogi Dewe saat misalnya tahu musuh ini lebih kuat, lebih apa tetap yang disampaikan oleh Usman Tes tadi, pokoknya serang terus. Tidak, Pak. Kita waktu itu kan mau tandingan dengari omongan pelatih. Kan pelatih ngomong-ngomong kayak itu, kita dengari, Pak. Terus yang terutama jangan emosi, mainnya tetap santai. Oh, jadi kita walaupun di ring tinju jangan marah sama itu ya. Iya. Nah, kalau emosi ngapo? Kalau emosi kita ngapo? Karena kan di sini kan banyak yang tidak tahu bagi penggiat tinju atau petinju, dia tahu. Artinya dengan emosi mungkin supaya kita fokus atau mana? Kira-kira jangan emosi itu. Kalau emosi kan, Pak, kita mukul kan tidak teraturan. Jadinya kita mukul itu pukulan tidak masuk, kena poin, tidak dapat poin, tenaga habis. Oh, jadi kita tetap fokus, artinya kesabaran juga perlu ya. Iya. Oh, jadi jangan terpancing emosi. Jadi kalau kita emosi artinya ngoco itu basing bae. Iya. Yang mana kena? Iya. Kena kaki-kaki lah juga loh ya. Oh, itu pula artinya kami ini belum ini. Jadi yang harapan kita juga ini Dinda Yogi tentunya
Mungkin tadi kan sudah walaupun Bang Heri sebut-sebutkan, mungkin dari awal mungkin dari beberapa daerah yang Dinda Yogi bisa menjadi juara satu, di mana-mana baik juara satunya tuh. Ya mungkin waktu SD tadi apa di Pali ini lah, apa kakek waktu SMP di mana-mana. Mungkin dari 5 kriteria kategori yang juara satu tadi, mungkin Yogi masih ingat di mana-mana yang pernah mendapatkan juara satu itu. Mungkin kami dengar sedikit. Kalau yang pertama sih yang juara 1 waktu kelas 7 SMP. Ya, Tandingnya di Pali sini. Pali. Nah, terus ketemu siapa? Waktu final tuh Oku ya. Oh, waktu di Pali ya? Iya. Nah, Alhamdulillah waktu final dia KU. KU mulu. Nah, Ya. kemudian setelah itu yang pertama kan? Ya, Nah setelah itu ada rasa hati kalau lo pernah ngau mungkin ada rasa dikit gitu cuma wah pokoknya kecil musuh nih. Ada rasa-rasa yang model itu sehingga Yogi itu kuat terus tuh. enggak ada, Pak. Yang aku rasa itu merendah terus. Oh berarti alhamdulillah artinya dengan merendah artinya kita tahu kekuatan lawan kita. Ya, Nah kemudian selain apa tuh olahraga, latihan, latih tanding. Nah mungkin ada kiat-kiat khusus. Apa kalau pagi itu misalnya telur dalam madu. Apa kalau pagi-pagi berlari dulu ke Pali nih 10 keliling misalnya. Apa dia kiat-kiat supaya Yogi itu tetap fit. Kemudian ya umur usia macam Yogi ini bisa sabar, bisa tenang. Tadi kan disampaikan jangan emosi ya. Nah, Iya. tapi kalau umur-umur ini biasanya kan galak emosinya kan. Nah, gelabak lubuk. Nah, ini kiat Yogi Dewe dengan ke pelatih banyak walaupun tinju-tinju profesional juga kalau kita lihat kita contoh-contoh itu kan ada yang masih galak apa cerengkelan masa kita ya nah? Yang masih galak nak merasa lebih kan dengan musuh-musuhnya itu. Nah itu kira-kira kiat apa Yogi itu bisa dengan umur-umur seperti ini tapi bisa mengendalikan emosi. Artinya kita mengendalikan artinya bukan menghilangkan emosi kan, artinya emosi kita kendalikan. Mungkin apa dengan misalnya sholat, dengan olahraga, mungkin mama bibi yang lain-lain nah, pengen dengar boleh, mama nih kamu tuh baca awak budak baca tidak emosi, nah kira-kira itu. yo dengan sholat, Pak. Sholat terus rajin-rajin sparring supaya terbiasa. Oh jadi artinya dengan latihan dola, dengan latihan sparring. Nah untuk sparring newe Yogi artinya ada tak kawan-kawan yang sebanding? Artinya sparring juga kan kita tidak baca kalau yang di bawah kita terus. Artinya sparring yang agak mirip-mirip, agak ya mana ya bahasa tubuh itu biar tahu kekuatan musuh. Nah kira-kira sparringnya ada uang kita sih kalah ingin dari sparring itu. Ada waktu sparring. Oh ada juga. Ya. Oh jadi kemudian ya dengan dukungan orang tua, dengan dukungan daripada pelatih kita kan. Nah kemudian tadi masih ngobrol-ngobrol di kelas berapa tadi? Kelas 11. 12. Kelas 12. Ya. Tapi kelas 2. Kelas 2 11. Iya, kelas 11. Salah. Cari tinju, malu, enggak boleh salah, enggak udah. Kalau ngopi matematik dia cepat, lah. Tapi kalau bertinju enggak boleh salah-salah dikit biasa, itu kan manusia. Nah, dari kelas 11 ya berarti sebentar lagi kenaikan ya. Ya, naik kelas 12. Nah, kalau kenaikan artinya lah kelas 12. Ya. Kelas 12 tentunya sebagai seorang petinju amatir yang handal. Nah, kemudian ada cita-cita Yogi itu Dewe ke depan ini nak ikut profesional mungkin kan kalau kita ngelihat macam tadi itu apa tuh siapa yang Daud Cina Jordan. Daud Cina Jordan sebelumnya itu siapa yang juara kita boleh yang galak pelatih di Australia sebelum Daud Jordan kan ada kan Chris John. Chris John. Nah ada tak kira-kira cita-cita Yogi Dewe itu kalau aku tamat SMA mungkin aku nak melanjutkan ke profesional misalnya macam itu ada cita-cita itu atau misalnya nak aku sambil kuliah sambil nak mengikuti kejuaraan-kejuaraan yang profesional. Kalau yang profesional tidak ada, Pak. Tidak ada niat. Iya. Artinya dengan amatir ini memang olahraga hobi kan? Iya. Artinya kan ada yang udah biasa karena sudah juara amatir terus. Biasanya kalau ada yang lihat-lihat melirik kan, kau profesional baik, kau ngikuti
tinju profesional. Oh jadi untuk ini artinya Yogi Dewe tidak melanjutkan ke profesional, artinya kan artinya ya mungkin untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah mungkin dari bincang-bincang ini Yogi kira-kira perguruan tinggi yang kepengen apa yang disampaikan Yogi Dewe dari sekarang tuh apa dia? Apa fakultas hukum, apa kedokteran, apa di teknik, apa nak jadi guru, kan macam-macam. Kira-kira kan ada kan kita tuh kepengennya, ayah aku mau tamat SMA, nak nyambung ke sini. Nah, kira-kira di benak Yogi Dewe sekarang apa dia? Benak yang kehukuman. Fakultas hukum. Ya. Berarti nak jadi pengacara, jadi notaris, kira-kira macam itu kan, fakultas hukum. Bisa juga kakek jadi hukum ahli hukum olahraga, ya, kira-kira pelanggaran-pelanggaran olahraga yang ada di daerah kita ini. Jadi terima kasih Yogi, dan Yogi juga sebagai ya anak muda, artinya anak sangat muda kan. Nah kira-kira apa dia ngajak masyarakat kita Pali Dewe, apalagi di sekolahan tadi kan, supaya kira-kira mengikuti jejak kita kan tidak harus sebagai petinju. Mungkin dia olahraga apa yang kira-kira, tapi cari pola pikir seperti Yogi tadi. Atau Yogi itu sebagai duta atau sebagai apa duta di sekolahan yang untuk menyampaikan keberhasilan dari Yogi ini. Ada yang hal-hal seperti itu yang Yogi lakukan, misalnya berkawan dengan kawan-kawan, kita mereka coba Yogi ini sedikit. Kalau di sekolahan berkawan, tapi jangan pengaruh dengan lingkungan. Oh jadi ya, tapi artinya tidak pengaruh lingkungan. Ya maksud mangai itu tidak pengaruh lingkungan, tapi kamu tuh mengaruhi lingkungan enggak? Mempengaruhi lingkungan tuh mengajak. Misalnya kita kena belime kan, ngobrol, bercerita, ada yang galak minum komik kan, ekstra jos campur wantek itu kan, biar nak kepala goyang-goyang itu. Nanti sampaikan kepada mereka itu udah katik kuning gitu. Yang jelas nyusahkan orang tua, nyusahkan negara. Kalau dia terkapar tengah jalan, nak berobat di dokter, pemerintah jadi susah. Jadi Yogi juga sebagai duta tolong sampai juga kepada masyarakat, kepada kawan-kawannya, kita harus berjuang untuk diri kita dewe dengan sabar. Jadi sabar tadi bisa terbentuk dengan kalau kita sholat, Tadi balik ke sholat ulah ada. Bang Narjo tadi percaya sholat ulah. Nah ini sholat pula. Jadi intinya di sholat ulah baliknya enggak dengan sholat ulah yang jelas kita menjauhkan perbuatan mungkar kan. Dan agama kita juga yang ngajarkan seperti itu kan. Sholatlah kamu, dengan sholat itu akan menjauhkan kita dari perbuatan yang mungkar. Jadi terima kasih Adinda Yogi tadi sudah panjang lebar, kemudian juga cita-citanya ke depan menjadikan seorang praktisi hukum. Kami doakan insya Allah cita-citanya tercapai dan mudah-mudahan menjadi praktisi hukum yang handal. Semoga terkhusus kita Kabupaten Pali ini mempunyai anak-anak muda seperti Yogi ini, dan kita berdoa juga jangan Yogi Dewe kan, arti ribuan para pemuda-pemudi kita punya cita-cita dan punya niat seperti Yogi. Jadi terima kasih Yogi dengan Pak ngomong-ngomong kumpul-kumpul dengan Mang Heri di siang hari ini. Nah sekali lagi untuk yang nonton, jangan nonton baik, tolong di like, subscribe dengan komen. Komennya banyak-banyak. Yang terbaik mendapatkan hadiah khusus. Nah hadiah khusus tentunya tidak bisa sebutkan sini, kakek kita japri, bahasa budak main ini japri baik dah. Di pribadi baik. Nah dengan Yogi juga mungkin dia komen dengan Yogi ini, apa dia nih Yogi ini, bagaimana nih dia bisa ini, dan dengan ini kita bisa berkomunikasi dan bersilaturahmi. Demikian Mamang Bibi, artinya hari ini jumpa dengan Yogi, anak yang berprestasi di tinju amatir. Dia selalu menjuari di setiap kejuaraan dengan usaha yang sungguh-sungguh dan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.